Mazmur pasal 11 ayat 3. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi saya mengulangnya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi dasar dari apa yang kita imani adalah Alkitab. Ini adalah dasar iman Kristen. Dari sinilah iman kita didasarkan. Jadi kalau dasar-dasarnya ini dihancurkan, maka seperti bangunan, kalau dasarnya sudah hancur, otomatis bangunan di atasnya juga apa? Juga roboh. Maka di sini apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Enggak ada lagi. Jika Alkitab ini sesuatu yang sudah palsu, gitu, tidak original lagi, maka ini juga sia-sia doktrin yang dibangun di atas apa? Alkitab. Sia-sia. Nah, dan yang mempertanyakan apakah Alkitab itu sudah dipalsukan biasanya. Yang mempertanyakan Alkitab itu sudah dipalsukan, ya Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen hari ini itu sudah palsu. Itu adalah teman-teman kita dari Muslim, gitu, bahwa sudah palsu, gitu. Kenapa? Latar belakangnya kenapa bisa mempertanyakan Alkitab itu sudah dipalsukan, gitu. Perjanjian lama itu sudah dipalsukan oleh orang Yahudi dan orang Kristen, gitu. Kenapa dasar? Karena kalau kita membaca sejarah, gitu, Islam muncul itu 610 Masehi. Di tahun 610 Masehi. Itu dihitung biasanya dari penerimaan wahyu pertama di Gua Hira di Arab Saudi. Nah, itu mulai dihitung biasanya, itulah Islam muncul. Jadi, kenapa bisa kemudian setelah kemunculan ini mempertanyakan Alkitab itu sudah dipalsukan? Gitu. Karena ada perbedaan cerita, gitu kan? Perbedaan informasi tentang sesuatu kasus yang sama, gitu. Misalnya di dalam Alkitab mencatat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Sementara di kitab itu yang dipersembahkan Abraham itu bukan Ishak, tetapi anak yang lain, Ismail. Gitu. Nah, jadi yang benar mana? Gitu. Nah, akhirnya muncullah Alkitab kamu itu yang mempersembahkan Ishak itu sudah apa? Dipalsukan. Kita yang benar. Nah, seperti itu. Kenapa akhirnya muncul tuduhan-tuduhan Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi begini, gitu. Kalau Allah berfirman, gitu kan? Kalau Allah berfirman, Allah telah berfirman, pasti juga Allah itu sanggup memelihara. Itu prinsip. Gitu. Kalau Allah berfirman, pasti Allah juga sanggup apa? Memelihara. Itu prinsipnya. Nah, Alkitab kita itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu hari ini adalah perjanjian lama dulu. Ya. Nah, naskah perjanjian lama.
Nah, Alkitab orang Ibrani, jadi kanon Ibrani, kitab suci mereka itu, mereka sebut, dinamakan ini Tanakh. Tanakh, Alkitab orang Ibrani, kitab suci kanon mereka itu disebut Tanakh. Tanakh ini akronim dari Taurat, Nabium, kitab nabi-nabi, sama Ketubim. Jadi Taurat Musa 5 kitab itu, kemudian kitab nabi-nabi semua, dan Ketubim ini tulisan-tulisan ya, yang bersifat sejarah begitu. Nah, Daniel itu bersifat sejarah gitu. Jadi dimasukkan di dalam Ketubim. Daniel dimasukkan ke dalam Ketubim, kemudian Ayub itu dimasukkan ke dalam Ketubim, Mazmur, Amsal itu dimasukkan ke dalam Ketubim. Begitu. Nah, di dalam susunan Tanakh ini ada 24 buku. Gitu. 24 buku. Nah, kalau di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama itu 39 buku. Kalau di Tanakh 24. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab Tanakh ini banyak buku yang di kita 2 itu mereka dibikin 1. Gitu. Kalau kita kan 1 dan 2 raja-raja. Nah, mereka cuma 1 gitu. Kita Esra, Nehemia. Mereka 1 Esra, the book of Esra gitu. Jadi mereka 1 Esra. Nah, kemudian Tawarik 1 dan 2 Tawarik, mereka 1 ya. Samuel 1 2 Samuel, kita 2, mereka apa? Mereka 1. Nah, kemudian 12 nabi-nabi kecil dari Hosea sampai Maleaki itu, kita kan ada 12 kitab. Mereka dihitung cuma 1, ke-12 gitu. Jadi nabi ke-12, 12 nabi itu mereka disebut jadikan 1. Maka jumlah di kita jadi membengkak. Gitu. Mereka 24, kita jadi 39 gitu. Nah, tetapi isinya sama, hanya pembagian itu saja, pembagian susunan ya, 1 2 raja-raja, 1 2 Tawarik, begitu saja. Jadi susunannya yang berbeda. Jadi ini Tanakh. Jadi isi Tanakh sama dengan kitab PL yang kita pegang. Gitu. Hanya disusunnya berbeda. Mereka di akhir mereka kitab susunan mereka adalah Tawarik. Kalau di susunan kitab kita adalah Maleaki. Sesuai dengan susunannya ini ya Taurat, Nabium dan Ketubim. Jadi tulisan terakhir Ketubim ini Tawarik kalau di Tanakh ini. Nah, kita bicara tahun penulisannya Perjanjian Lama ini. Nah, ini kita anggap tahun 1. Tadi kemunculan orang yang mengkritik Alkitab sudah dipalsukan itu 610 Masehi. Gitu. Ini 1 Masehi, tahun dihitung dari tahun Kristus lahir. Nah, kita Perjanjian Lama, Taurat, Musa, 5 kitab Musa ini ditulis tahun 1000 kurang lebih ya, 1500 sebelum Masehi. Musa mulai tulis. Jadi Musa itu diilhamkan peristiwa yang dulu tentang penciptaan. Gitu. Yang dulu tentang penciptaan, jadi walaupun dia nggak hadir di situ, karena Allah yang singkapkan, dia bisa tahu kejadian apa di Taman Eden itu. Dan itu dipersingkat
sampai dengan munculnya Abraham di Kejadian pasal 12, ya kan? Jadi peristiwa yang ribuan tahun dipersingkat ceritanya sampai muncul Abraham, Kejadian pasal 12, sebagai apa? Pemberitahuan dari manakah Israel ini muncul. Begitu. Musa yang menulis. Nah, kemudian Maleaki. Kitab Maleaki itu kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi ini perjanjian lama ini sudah jadi. Gitu. Sudah lengkap begitu. Nah, ini sudah jadi, sudah lengkap. Nah, di zaman Tuhan Yesus ini perjanjian lama ini sudah ada, sudah jadi gitu. Tetapi tentu belum bentuk dibukukan gitu. Masih berbentuk apa? Gulungan-gulungan. Tetapi dari Taurat dan semua kitab nabi itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Nah, ini Maleaki ini masih waktu itu masih di bawah Persia. Ya. Setelah Persia, kerajaan yang menguasai dunia adalah Yunani. Gitu. Nah, dengan Alexander Agungnya kan begitu. Walaupun dia muda gitu dan memerintah itu hanya sebentar, tetapi dampaknya itu luar biasa gitu Yunani ini. Karena setelah dia menguasai dunia, maka bahasa Yunani ini menjadi kayak semacam bahasa internasional. Gitu. Menjadi bahasa internasional. Dan kitab perjanjian lama ini kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi, yaitu kalau ini kita di tahun 300, ini di tahun 200, kira-kira di sini, ini kitab perjanjian lama ini diterjemahkan ini ke dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, jadi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani abad ke-3 sebelum Masehi begitu. Ya kenapa? Ya karena mulai banyak orang yang memakai bahasa apa? Yunani, termasuk orang-orang muda Yahudi itu memakai bahasa Yunani dan akhirnya perlu diterjemahkan ini ke dalam bahasa Yunani. Nah, terjemahan dari perjanjian lama ke bahasa Yunani ini dilakukan oleh juru bahasa, ya, cendekiawan bahasa Yunani, Ibrani begitu, orang yang ahli bahasa Yunani. Kira-kira dipilihlah waktu itu tetua-tetua begitu, itu 72 orang. Gitu. Cendekiawan bahasa. Nah, karena 72, maka ini seringkali disebut di dalam angka ini LXX, ya, begitu. Jadi Septuaginta ini disebut LLX, ya. Ini angka Romawi 50, 10, 10 jadi 70 dibulatin. Gitu. Nah, Septuaginta sendiri itu arti bahasa Latinnya memang 70. Nah, jadi ini walaupun sebenarnya ada 72, tapi dibulatin jadi 70 orang. Nah, jadi ini terkenal dengan LXX. Nah, inilah Septuaginta ini. Jadi Septuaginta ini kitab perjanjian lama di dalam bahasa Yunani. Gitu. Jadi perjanjian lama di dalam bahasa Yunani. Banyak kali Rasul Paulus
itu kalau dia mengutip perjanjian lama, dia mengutip di Septuaginta juga. Jadi Septuaginta ini, ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi, ini sudah beredar. Gitu. Dan tidak ada isu-isu, gitu kan. Alkitab Tanak ini palsu. Gitu. Nggak ada isu begitu, gitu. Ya nggak? Jadi Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam situasi penyesatan di mana Tanak ini dipalsukan, gitu. Jadi ada orang yang memalsukan kitab Musa, ya itu nggak ada, gitu. Ada orang yang memalsukan kitab nabi-nabi, itu tidak ada. Tidak ada yang memalsukan kitab-kitab ketubim, itu tidak ada, gitu. Kalau ada pasti sudah dihardik sama Tuhan Yesus, gitu kan? Enggak ada, Tuhan Yesus tidak menemukan kondisi pemalsuan kitab-kitab pada zaman itu. Tidak ada. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri mengakui Tanak ini. Dia berkata begini. Kita buka Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 saya akan membaca. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, nabium, gitu. Dan kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini perwakilan dari ketubim. Gitu. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, tentang dirinya. Jadi di dalam Tanak ini sebenarnya ini menuliskan tentang Tuhan Yesus. Maka seringkali, gitu kan, ketika Tuhan bikin sesuatu, kenapa begitu? Supaya genaplah. Mana baca itu enggak? Genaplah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Gitu. Nah, seringkali seperti itu, dituliskan seperti itu. Ya, jadi di dalam Taurat, di dalam Nabium, di dalam Ketubim, semua ini menuliskan tentang Tuhan Yesus dan harus digenapi. Tetapi orang Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus. Gitu. Seperti itu. Nah, mereka tidak jeli dengan tanda-tanda yang ditulis di dalam kitab Tanak tentang Tuhan Yesus. Kelahirannya lahir di Bethlehem. Padahal orang Majus waktu datang untuk tanya di mana lahirnya, karena pikir orang Majus dari timur, ini raja yang dari timur, raja lahir pasti lahir di istana, maka dia datang ke Yerusalem. Ada Herodes di situ. Herodes ditanya, adakah ini raja baru lahir di sini? Gitu. Herodes kebingungan, nggak ada, istrinya sedang hamil pada waktu itu. Gitu. Maka dia tanya apa? Ahli Taurat. Dan ahli Taurat membuka kitab Mika dan kasih informasi di Bethlehem. Oh ya sudah, berarti nggak lahir di sini. Dia pergi ke Bethlehem.
Semua tanda tentang Mesias yang ditulis di kitab Tanak ini digenapi semuanya. Gitu. Nah, jadi zaman Tuhan Yesus ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, dan tidak ada zaman Tuhan Yesus ini ada pemalsuan dari Tanak ini. Tidak ada pemalsuan. Kenapa malsu? Kenapa nggak malsu? Biasanya kalau orang malsu itu kan mau dapat untung, benar nggak? Tujuan malsu kan dapat untung. Bayangkan nyalin kitab Yesaya dalam perkamen gitu. Itu mau berapa duit? Misalnya mau malsuin kitab Yesaya itu. Harus tulis tangan. Gitu. Nah, susah sekali. Gitu. Jadi nggak ada kepentingan palsu memalsukan di situ. Nah, kemudian kita melihat teks yang menjadi dasar dari Tanak yang dipakai oleh orang Yahudi hari ini. Itu adalah disebutnya itu the Masoretic Text. Ini Masoretic Text. Jadi Masoretic Text ini adalah dihasilkan oleh sekelompok orang Yahudi. Jadi disebut kaum Masoret. Ya, Masoret itu, Masoret sendiri itu adalah artinya tradisi. Jadi mereka ini guru tradisi gitu. Mereka guru tradisi, dan kelompok ahli kitab Yahudi ini, Masoretik nanti adalah Bali Hamasorah ini, Bali Hamasorah dalam bahasa Ibraninya ini. Mereka ini teks yang mereka kumpulkan ini akhirnya jadi itu dari 500 Masehi sampai 900 Masehi. Gitu. Nah, mereka sudah kumpulkan. Gitu. Dan sudah ada begitu. Jadi untuk yang menjadi dasar Tanak hari ini yang dipakai oleh orang Ibrani hari ini sama kitab Perjanjian Lama kita yang dipakai yang sebagai dasar AJV itu diterjemahkan ini dari Masoretic Text ini. Nah, jadi kelompok Masoretic Text ini concern kepada jangan sampai penyalinan ini salah, gitu. Jangan sampai penyalinan ini salah. Kenapa perlu disalin? Karena belum ada mesin fotokopi. Waktu itu belum ada mesin fotokopi. Kalau pakai mesin fotokopi itu pasti nggak mungkin salah, benar nggak? Mesin, gitu. Waktu itu nggak ada mesin fotokopi. Yang menyalin itu tangan nyalin, gitu. Nah, detailnya supaya mereka tidak salah, ya. Bali Hamasoret ini, ketika perkamen itu mau disalin, gitu, disalin. Kemudian dihitung setelah disalin begitu, ya, ini disalin, ditulis tangan begitu, dihitung jumlah huruf di dalam perkamen ini berapa dia hitung. Sama nggak dengan hasil salinannya, gitu. Kalau pas menyalin misalnya 100 huruf, gitu. Aslinya dihitung 100 huruf, pas penyalinannya 99 huruf. Wah, kurang satu ini. Gitu kan. Mana yang salah ini? Ulang lagi gitu. Gitu. Jadi mereka ini bekerja keras, gitu. Untuk supaya tidak terjadi kesalahan, gitu. Nah, yang mereka sudah
salin di tahun 500, ini hasilnya sama dengan apa yang mereka sudah salin di dalam tahun 900. Nah, itu sudah sama, gitu. Sama, jadi hasil penyalinan mereka selama 400 tahun itu dijamin tidak salah, gitu. Ya, setiap menyalin mereka hitung, benar enggak ini jumlahnya sampai sedetail gitu, gitu. Kemudian apa? Tengah-tengahnya kan waktu itu masih pakai perkamen, dicetakannya perkamennya sama, gitu kan? Kira-kira huruf tengahnya itu yang mana? Sama enggak? Gitu. Kalau di asli yang mereka untuk mau dikopi ini huruf tengahnya itu misalnya alfa di tengah, di sini bukan alfa nih, mereka teliti lagi nih, gitu, sampai sedemikian rupa. Ya. Maka hasil penyalinan kelompok Bali Hamasoret ini tidak bergeser walaupun sudah 400-an tahun. Gitu. Nah, naskah-naskah yang dipakai untuk penyalinan mereka itu adalah naskah yang dipakai oleh komunitas Yahudi, dipakai oleh kelompok Yahudi. Jadi, kenapa orang Yahudi bisa menjaga Tanakh dengan baik? Karena mereka setiap 12 keluarga, mereka mendirikan sinagog. Dan setiap sinagog, itu orang umur 12 tahun, itu harus sudah belajar. Gitu. Di situ. Nah, seperti itu. Jadi itu proses penjagaannya seperti itu. Dan mereka punya kitab ya, yang sebagai dasar penyalinan yang disimpan di sinagog, disimpan di bait Allah itu tidak boleh salah. Mengapa? Karena itu adalah untuk dipakai untuk penyalinan, dipakai untuk pengajaran, itu bukan milik pribadi. Gitu. Nah, dasar kelompok Masoret ini adalah naskah-naskah demikian. Jadi naskah-naskah resmi. Gitu. Naskah-naskah yang dimiliki oleh komunitas Yahudi. Nah, hanya waktu itu naskah yang originalnya itu, yang masih kopi-kopian itu ya, ini tidak ada huruf hidup, hanya konsonan saja. Gitu. Maka tetragrammaton itu, YHWH itu, YHVH. Ini kan huruf mati semua. Mereka membaca dari sini, CHVH. Kalau kita langsung CHVH gitu. Nah, oleh Bali Hamasoret, nah di dalam The Masoretic Text ini ditambah huruf hidup. Gitu. Ditambah huruf hidup sama nafas gitu. Jadi intonasinya dikasih tanda nafas, tanda intonasi begitu. Nekannya di mana, gitu. Kadang kan ada bahasa yang apa, karena kalau bahasa Tionghoa banyak itu salah tekan salah arti, kan gitu kan? Ya, salah tekan salah arti. Nah, ini juga begitu, gitu. Maka dikasih penekanan di dalam pelafalan. Jadi The Masoretic Text ini ada huruf hidupnya, ada vokalnya. Maka kita percaya CHVH ini dibaca Jehovah. Karena The Masoretic Text memberi huruf hidup dan kemudian dibaca sebagai Jehovah. Nah, kita lebih percaya The Masoretic Text, orang Yahudi bagaimana mereka secara tradisi mengelafalkan itu. Gitu.
Jehovah itu. Jadi inilah the Masoretic text ini yang akhirnya dipakai sekali lagi menjadi dasar Tanak yang diterjemahkan oleh orang Israel hari ini. Mereka pakai the Masoretic text ini. Dan 1611 Raja James itu memerintahkan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Terjemahan dari untuk perjanjian lamanya pakai the Masoretic text ini. Gitu. Jadi dan terjemahan KJV itu disebut sebagai authorized version, jadi versi yang berotoritas. Ya. Jadi kemudian satu kejadian yang luar biasa itu terjadi tahun 1946 sampai 1956. Jadi 1946, jadi tahun setelah Indonesia merdeka, gitu ya. Itu terjadi penemuan luar biasa, dan di dalam sejarah teks ini itu luar biasa sekali. Ada satu kejadian itu gembala di Qumran. Jadi Qumran ini, gua Qumran di Qumran ini kira-kira 2 kilo dari Laut Mati, sebelah barat katanya. Itu ada gembala begitu. Dombanya hilang katanya. Satu dombanya hilang. Di dalam kalau kita googling begitu ada namanya memang. Dia lempar batu untuk cek dombanya ada di mana gitu kan. Kalau domba ada di sono kita lempar kan pergi gitu kan. Dia cek batu begitu masuk ke dalam gua. Dan bunyi pirang gitu. Jadi kayak bejana gitu dari tembikar begitu pecah gitu. Wah, pikir dia dapat harta karun. Gitu loh. Wah, ini apa itu dia datangin gitu. Dia datangin dan itu rupanya tersimpan gulungan-gulungan kitab. Gitu. Jadi dari tahun 1946 sampai 1956 itu diteliti, kemudian dicari ada 11 gua. Nah, ada 11 gua dan di dalam 11 guanya ini tersimpan gulungan kitab-kitab begitu. Tersimpan kitab-kitab. Dan menurut ahli kitab kuno, tulisan kuno, kitab yang tersimpan di dalam gua Qumran tadi itu bertanggalkan itu 125 sebelum Masehi tanggalnya gitu. Dan diperkirakan itu tembikar-tembikar yang berisi gulungan kitab-kitab ini ada di gua itu sejak tahun 67 atau 68. Itu adalah tahun-tahun mendekati kehancuran dari Yerusalem. Tahun 70. Jadi waktu itu mungkin sekelompok orang Yahudi berusaha menyelamatkan tulisan-tulisannya dan simpan di situ gitu kan. Sampai orangnya sudah yang nyimpan sudah nggak ada lagi, barang yang disimpan masih ada. Dan ditemukan oleh nggak sengaja oleh gembala yang lagi cari apa? Dombanya tadi. Nah, bagi dia nggak berguna. Lalu ada satu asosiasi Alkitab begitu, lihat ini, diteliti dan lain sebagainya. Oh, ini kitab perjanjian lama, gitu. Ada kitab Yesaya, macam-macam, begitu. Kalau tidak salah ada 4.000-an gulungan di situ dari 11 gua itu. Begitu. Dan yang mengapa
penyalinan itu tidak mungkin salah, ditemukan kitab Yesaya di dalam gulungan itu. Hampir full kitab Yesaya ditemukan. Dan kitab Yesaya ini yang ditemukan ini dibandingkan dengan Masoretic Text di tahun 900 itu tidak ada beda. Tidak ada beda. Jadi memang betapa penyalinan oleh orang Yahudi itu begitu hati-hati. Tentu kitab Yesaya di sini kenapa tidak lengkap? Ya pasti sudah rusak. Sudah rusak. Nah. Jadi hasilnya di kitab Yesaya ini dan dibandingkan dengan Masoretic Text berarti salinan 1000 tahun kemudian. Tidak salah. Maka kita memang percaya Tuhan yang berfirman. Masa dia bisa berfirman, nggak bisa jaga? Kan lucu. Gitu. Nah, kemudian kelompok di sini, tanah kamu sudah kamu palsukan. Gitu. Tetapi mereka nggak tahu aslinya yang mana. Gitu kan? Kenapa palsu? Ya beda dengan kami. Gitu. Punya kamu palsu, punya kamu palsu, punya kami yang asli. Kan bukan begitu dong. Gitu kan. Masa kita bisa bilang misalnya uang, gitu kan? Kita punya uang, gitu. Kemudian orang gampang cara nuduh kita, uang kamu palsu, gitu. Aslinya kayak saya, misalnya. Bukti aslinya mana? Pokoknya kayak saya. Nggak bisa begitu. Begitu. Jadi penyalinan kitab Yesaya, penyalinan yang hampir 1000 tahun, itu tidak salah. Itu tidak salah. Jadi the Masoretic Text itu mendasarkan salinannya itu berdasarkan punya kelompok komunitas Yahudi yang terjamin salinannya. Gitu. Bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi salinannya ini terjamin keasliannya. Jadi tidak mungkin tidak mungkin dipalsukan. Ya. Makanya ketika KJV itu terbit, dunia kekristenan langsung menyebutnya itu sebagai terjemahan yang berotoritas. Perjanjian lamanya didasarkan kepada the Masoretic Text ini. Nah, seperti halnya dengan kitab perjanjian lama kita. Begitu. Sebagai penutup, saya ingin membaca bersama, kita baca ayat Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 8. Kita baca sama-sama, ya 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya. Jadi firman Allah tetap untuk apa? Selama-lamanya. Jadi sampai ke generasi kita, ya, itu kita sudah tidak meragukan lagi, gitu. Ya kan? Tidak meragukan lagi, ya, tanak yang dipakai oleh orang Yahudi hari ini itu sama dengan perjanjian lama yang kita pakai hari ini. Terpelihara. Gitu. Kita perjanjian lama di dalam teks the Masoretic Text ini.
orang-orang yang mencurahkan keahliannya, mencurahkan dengan apa segala kemampuannya, kejujurannya, gitu. Jangan sampai ada yang salah dan mereka berhasil.